Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tawarina Brusur Bakti. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah pendalaman materi matematika di SD. Nah, adapun materi yang akan saya bahas di dalam video ini adalah keterbagian bilangan bulat, uji keterbagian, faktor bilangan dan FPB, kelipatan dan KPK. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak secara bersama-sama pembahasan di dalam video berikut ini. Selamat menikmati. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu keterbagian bilangan bulat. Keterbagian bilangan bulat adalah cara singkat untuk menentukan apakah suatu bilangan bulat yang diberikan habis dibagi oleh pembagi tertentu, tanpa melakukan perhitungan pembagian. Misalnya, bilangan bulat B akan habis dibagi oleh suatu bilangan bulat A, yang bukan sama dengan dari 0. Jika dan hanya jika ada suatu bilangan bulat X sehingga B tidak sama dengan AX, biasanya dengan memeriksa angka-angkanya. Setelah mengetahui keterbagian bilangan bulat, maka kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu uji keterbagian. Suatu bilangan bulat X dikatakan habis dibagi oleh suatu bilangan bulat A tidak sama dengan 0. Jika terdapat bilangan bulat Q sedemikian sehingga B sama dengan AQ. Jika hal ini dipenuhi, maka A dikatakan membagi B dan dinotasikan dengan A dibagi B. Atau dapat juga dibaca dengan A adalah pembagi B. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada contoh langsung dari uji keterbagian. 5 dibagi 10. Kenapa 5 dibagi 10? Karena 5 dikali 2 sama dengan 10. 3 tidak dapat membagi 10 karena tidak ada K bulat, sehingga 3K sama dengan 10. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada materi KPK dan FPB. Nah, pertama-tama perlu kita ketahui bahwa KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Sebelum mengenal KPK dan FPB, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan angka lain, kecuali bilangan itu sendiri dan juga angka 1. Adapun contoh bilangan prima adalah dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal KPK dan FPB. KPK dan FPB. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya yang sederhana, yaitu tentukan KPK dan FPB dari 10, 18, dan 32. Kita pertama dengan baik, kita langsung masuk pada contoh soal, yaitu tentukan KPK dan FPB dari 10, 18, dan 32. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah 10. Kita akan menyelesaikannya dengan cara pohon faktor. Nah, 10 ini akan kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 10 dibagi 2 menghasilkan 5. Karena 5 adalah bilangan prima, maka pembagiannya selesai sampai di sini. Selanjutnya yaitu 18. 18 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 2 dibagi 18 adalah 9. Nah, berhubung 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita gunakan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3
sama dengan 3. Karena sudah menghasilkan bilangan prima di bilangan terakhirnya, maka kita hentikan sampai di sini. Selanjutnya adalah 32. 32 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 32 dibagi 2 menghasilkan 16. 16 masih bisa dibagi 2 ya, menghasilkan 8. 8 juga masih bisa dibagi 2, yaitu 4. Dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, setelah itu baru kita akan menentukan KPK dan FPB dari ketiga bilangan ini. KPK sama dengan KPK dari 10 sama dengan 2 dikali 5. Ini dia. KPK dari 18 sama dengan 2, 3, dan 3, yaitu 2 kali, berhubung di sini 3-nya ada 2, maka kita persingkat menjadi 3 pangkat 2. Selanjutnya adalah 32. Ada 2, 2, 2, 2, dan 2. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini untuk bilangan 32 dia hanya ada angka 2 dan sebanyak 5. Maka kita tulis di sini adalah 5 pangkat 2. Nah, untuk menyelesaikannya, maka kita harus mengambil KPK dari ketiga bilangan tersebut dengan mengambil satuan bilangan pangkat terbesar, yaitu di sini ada angka 2. Nah, maka pangkat terbesarnya adalah 2 pangkat 5. Dan selanjutnya ada 3 pangkat 2. Dan untuk 5 di sini tidak ada pangkatnya ya, hanya pangkat 1, jadi tidak dibuat pangkatnya. Maka kita tulis saja di sini 5. Nah, hasil dari perkalian ini sudah kita bulatkan, yaitu 1440. Nah, jadi KPK dari 10, 18, dan 32 sama dengan 1140. Nah, selanjutnya kita akan mencari FPB. Nah, untuk FPB kita harus mencari bilangan dengan pangkat terkecil dari ketiga bilangan ini, yaitu 10, 18, dan 32. Nah, di sini ada angka 2 dengan pangkat 1, ada angka 2, dan ada angka 2. Nah, untuk FPB maka kita akan cari dengan pangkat terkecil, dan kebetulan di sini adalah pangkat 1, atau di sini angka 2-nya hanya ada 1, jadi tidak ditulis pangkatnya. Maka FPB dari 10, 18, dan 32 sama dengan 2. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini kita masuk pada soal yang selanjutnya, yaitu dengan angka yang lebih besar, yaitu tentukan KPK dan FPB dari 90 dan 180. Nah, kita pertama mulai dengan angka 90 ya. 90 dapat kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 90 dibagi 2 menghasilkan 45. Nah, berhubung 45 tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2, maka kita berlanjut dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Dan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, berhubung 5 merupakan bilangan prima, maka kita akhiri sampai di sini.
Dan selanjutnya kita masuk pada angka 168. Nah, 168 pertama-tama kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 168 dibagi 2 menghasilkan 84. 84 masih bisa dibagi dengan bilangan prima 2 yaitu 42. Dan 42 juga masih bisa dibagi dengan 2 ya. 42 dibagi 2 menghasilkan 21. Nah, 21 tidak bisa dibagi 2, maka kita lanjut pada bilangan prima selanjutnya yaitu 3 dan menghasilkan 7. Nah, di sini ada faktornya yaitu 2, 2, 2, 2, 3 dan 7. Nah, pertama-tama maka kita buat dulu faktor dari 90 dan 168. Nah, 90 faktornya ada 2 dikali 3-nya ada 2, jadi kita buat 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, untuk 168 maka di situ ada 1, 2, 3. Ada 2, ada 3 angka 2, maka kita buat di sini 2 pangkat 3 dikali 3 dan dikali 7. Nah, untuk menentukan KPK dari kedua bilangan ini, maka kita ambil dari semua faktor. Nah, tapi jika ada faktor yang sama, maka kita ambil pangkat terbesarnya. Misalnya, di sini ada angka 2 dan di sini juga ada angka 2. Nah, jadi kita ambil pangkat terbesar ya, yaitu 2 pangkat 3 dikali, selanjutnya ada angka 3, yaitu di sini ada 3 pangkat 2 dan di sini ada angka 3. Jadi kita ambil 3 pangkat 2. Selanjutnya yaitu dikali 5. Berhubung angka 5-nya hanya ada 1, maka kita hanya menuliskan dengan angka 5 saja. Nah, selanjutnya ada angka 7 dan angka 7 juga hanya ada 1 ya. Nah, hasil dari 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dan dikali 5 dikali 7 adalah 2520. Nah, ini adalah KPK dari 90 dan 168. Nah, selanjutnya kita akan mencari FPB. Nah, untuk FPB kita ambil dari semua faktor tapi dengan faktor terkecil. Nah, di sini ada angka 2 dan di sini juga angka 2, tetapi di sini angka 2-nya hanya ada 1, sedangkan di sini angka 2-nya ada 2. Jadi kita buat di sini yang paling terkecil yaitu 2 saja. Nah, dan untuk angka 3 di sini ada 1 angka 3 yaitu ini, dan di sini ada 2 angka 3. Jadi kita ambil yang terkecil yaitu 2 dikali 3. Sedangkan untuk faktor 5 dan 7 tidak kita buat di sini karena mereka tidak sama. Jadi FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, jadi KPK dari 90 dan 168 adalah 2520 dan FPB-nya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6.